suatu IC Pak. Cuk. Kali ini tok ini itu. Ini sesuai obong. OPM. Seperti halnya IC yang sering kita saksikan. Jadi yang namanya IC secara fisik seperti itu, secara topologi dalam hal ini misalnya IC ini itu ada OM OPA 2134. kemudian ada lain 55323D. Kali ini NE 6458 kayak timer. hal seperti ini. Masih banyak lagi ada seperti 324 dan sebagainya. Nah, yang mau saya maksud begini, di dalam IC ini ada yang namanya yang disebut dengan op-amp. Simbol dari op-amp itu seperti ini, Pak. Ini adalah output, kemudian ini adalah input, ini seperti itu gerbang. simbol seperti ini disebut dengan op-amp, operating Amplifier. amplifier. Akan tetapi yang dimaksud dengan op-amp sebetulnya dia sendiri itu adalah rangkaian beberapa transistor. Jadi di dalam ini sudah ada beberapa transistor, artinya yang dibentuk menjadi rangkaian penguat. Nah, kalau secara filosofi seperti ini. Nah, itu namanya IC 741. Jadi kalau dihitung transistor di dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, lalu dijadikan dalam bentuk IC. Jadi bentuk kemas jadi IC. Nah, sekarang kita belajar tentang op-amp. Apa itu op-amp? Sama, dia itu juga aslinya gabungan dari beberapa transistor. Ya, misalnya seperti ini juga. Ada simbolnya seperti ini. Tapi sebetulnya dia itu adalah gabungan dari beberapa transistor yang difungsikan sebagai penguat. Jadi artinya penguat. Kata-kata amplifier artinya penguat. Bukan berarti amplifier itu baterai bermeter, tapi dia adalah penguat. Yang dimaksud penguat itu apa Pak Alman? Contoh seperti ini. Prinsip dasar transistor sebagai Saklar. penguat. Kemarin kita bercerita transistor sebagai switching, sebagai saklar, sebagai regulator. Nah, kita mencoba cari lagi yang muda. Ya, seperti ini kira-kira. Ada beberapa hal, misalnya dari yang gampang. Ini adalah transistor sebagai penguat. Kita tengok rangkaiannya. Ini ada output, ini ada tekanan. Lalu kemudian di sini ada R, ini ada C8 dan sebagainya. Secara filosofi seperti ini, transistor sebagai penguat tetap seperti biasanya.
dengan kondisi seperti ini, sebetulnya ini adalah kalau transfer seperti ini, Pak, kita bisa lihat ini R14 itu 1K, berarti dia itu bukan fuse. Kalau misalnya fuse berarti dia tidak di sini. Lalu ini jadi VCC. tapi di sini 1K. Lalu kemudian di situ ada 1K, 100K dan sebagainya. Nah, ini nanti juga ada yang namanya barulah kalau memang misalnya ya akhirnya gini pekerjaan ada pembagi tekanan di sini akhirnya gini perkuliahan lagi nangkanya listrik sehingga kalau Pak Alis Wogah hal seperti ini. Tapi intinya yang mau saya perkenalkan adalah kita tidak belajar itunya, Pak. Kita sebetulnya adalah mau belajar secara kontekstual topologinya. Jika ada misalnya ini bisa katakan ini jack 3,5 min 2, ini negatif, tengahnya adalah sinyal dari handphone misalnya. Ini saya berikan sinyal ding 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 ding, ini sekian. Begitu pula ke sini dia jadi artinya ini. Nah, yang dimaksud penguat itu seperti sinyal kecil jika diukur oleh osiloskop seperti ini, nah seperti ini, dia kecil. Tapi begitu dimasukkan transistor dia jadi segini, bulan-bulan. Bahkan ini gede, akhirnya sinyalnya apa? Pengukurnya sudah dibesarkan, tek-tek, biar kelihatan tek-tek. Kodenya dibesarkan. Kalau misalnya nggak disesuaikan, dia surat menutup kopi. Tembus. Nah, yang mau saya kemukakan ada sebuah op-amp, ada sebuah transistor. Kalau transistor ini cuma satu biji, ini penguat. Kalau ingin misalnya ditambah lagi penguat, misalnya ingin 2 tingkat, ini bisa seperti ini, Pak. Cara menguatkan ya, misalnya suatu dasar penguat dimasukkan ke basis. Konektornya kalau ini 1K, ini tetap diisi BCC, ini BCC. Tapi ini 1K, kalau ditaruh di sini prinsipnya misalnya begini. Kalau misalnya benda ini 12 volt, lalu dihalangi 1K, misalnya di sini tinggal 9 misalnya, Pak. Atau taruh di sini 4,5 volt misalnya, karena 1K, misalnya ini 3 volt. Supaya ini keluarnya lebih gede lagi sekian, diberi transistor yang lebih besar lagi. Contoh tadi di sini transistornya seperti ini, Pak. Setengah lingkaran. Begitu ini lebih gede, boleh diberikan ke setengah lingkaran yang lebih gede lagi. Begitu lebih gede diberikan yang kotak. PD. Tapi kalau semakin gede, maka kolektornya Di tepi. kolektor ini harus diberi tekanan yang lebih gede lagi. Jadi cara menguatkan itu begini, Pak. Ting 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 tuan dan enggak. Berarti ini harus dari sini ke sini diberi transfer lagi. Nah itu namanya penguat. Maka prinsipnya adalah dari sini kalau kamu 1K, aku tetap 12, tapi kamu tak kecilkan lagi. Misalnya ini 1K, tak turunkan 680 ohm. Kalau ini kan 1000, tak turunkan 680, 3 volt, artinya di sini jadi 4,5. Kepingin tak besarkan lagi, keluar lagi. Tapi ini tak perlu lagi menjadi 4,7. Akhirnya di sini bisa 6 volt. Nah, penguatan itu seperti itu sistemnya. Sehingga dari penguatan ke 1, ke 2 dinamakan penguatanmu berapa tingkat? 4 tingkat. Gede temen. Iya yang kurang gede ini pakai transfer jengkol kok gede kami. Karena tegangan di sini 45. Sementara ini kan 12. Lebih gede lagi artinya di sini terlepas dari ini. Di pari di sini misalnya 24 volt. Oh transfernya berarti bukan tipe ini lagi.
Ulangi, nah seperti itu. 055. Lalu dari sini OM sebetulnya di sekian ini dilebokno dadilah OM gitu. Jadi tanpa merakit lagi OM itu adalah kesatuan inilah seperti itu. Ngerti sih maksudnya ini. Nah, dari sini kemudian OM itu dikemas lagi. Dikemas lagi, Pak. Kalau langsung seperti ini, maka OM itu ditaruh di dalam ini IC-nya kakinya pin 8. Yang ini pin 2 kali kakinya 16. Apa yang terjadi? Secara simbol OM ini ditaruh di dalam sini baris ini kaki ke sini. Nah, misalnya seperti ini kaki ke sini dan ini kaki ke sini. Ini kaki ke sini dan ini kaki ke sini. Kemudian yang ini bisa dibalik. IC-nya terdiri atas 2 penguat. Artinya yang ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini. Nah, lalu ini dan ini Pak, nah ini menjadi minus, yang ini plus. Seperti itu kira-kira. Dari sini paham ya? Paham ya? Kita lanjut. Ternyata input op amp itu, ternyata simbol op amp itu sudah ditaruh di sini. Jadi sebetulnya di dalam IC ini sudah terdapat beberapa transistor. Dewi. Dia sudah ngakui. Mau memperkenalkan aku. Ya aku mau. Nah, berikutnya kemudian kita mau belajar tentang ini rangkaian ini transistor sebagai penguat ini masih kecil, Pak. Op amp dalam rangka disederhanakan, dikemas, dimasukkan dalam IC. Ternyata fungsi op amp itu bukan hanya penguat. Maka op amp nanti dipakai untuk diferensial, komparator, semi trigger, ini itu. Jadi IC ini bisa dipakai bermacam-macam fungsi. Itu loh maksudnya. Contoh misalnya kita seperti ini. Pak Alvan, bagaimana kalau misalnya IC-nya LM324 Sami Pak, dari sini begini. Misalnya seperti ini. Ini begini. Lalu begini. Ini begini. Berarti isinya 4. Oh. Bagaimana caranya? Antara gerbang. Ini ke sini, 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 ini ke sini. Sisanya apa nanti? 1 sampai 8. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti IC itu ada topologinya di archive.com. Nah, seperti itu dan sebagainya. Tapi tegangan yang khusus seperti ini biasanya itu ada plus dan minus, misalnya plus. Tapi dia itu plus minusnya CT Pak. CT dengan grounding. ground. Kita lanjutkan pin 8, pin 16. Lalu kemudian berikutnya ilmunya belajar ke sini. Nah, seperti itu kira-kira. Semi trigger using over 741. Kemudian ini tadi. Ini 324. Antara LM741, 324. LM324 apa nih? Jualan aja dulu nih. 741 324 074. Nah, kalau yang belakang 324 074 ini menyatakan jumlah op-amp-nya. 741 menyatakan di sini bukan menyatakan kalau ini tunggal, single op-amp.
072 menyatakan 2 open. Nanti di sini ada CD, macam-macam, tergantung keluaran pabriknya. Kalau TL keluaran dari Malaysia, Texas. ada dari Swedia, dari Prancis, tergantung pabriknya. Di kode apa? Kita lanjut kemudian. Aplikasinya kemudian seperti ini. Apa yang dimaksudkan? Referensi. Kita melihat simetri. Jika di sini diberi input, lalu di sini ada R seperti ini, maka dia nanti akan dibandingkan. Maksudnya apa? Ini menjadi komparator. Lebih jelasnya seperti ini aja. Ini diferensial, ini juga bisa. Yang mau saya maksud begini, Pak. Pak, sampean mau ngapain? Saya mau membandingkan sesuatu, Pak. Ada tekanan V2, tak masukkan di sini. Artinya memasukkan tekanan itu, ini fasa, ini netral. Berarti artinya dua kabel ya, Pak. Artinya kalau ngambung mungkin ini elektronik. Netral itu kadang nggak ditulis, Pak, tapi gabung semua gitu. Contoh misalnya di sini sama Pak Arif diberi baterai, Pak. Ini plus, ini minus. Minusnya berarti ke sini. Plusnya berarti ke sini. Plusnya berapa? 1,5. Lalu V1-nya berapa? Terserah. Sampai masukin berapa? Yang dimainkan nilai-nilainya. Mau ngapain? Kalau nanti yang masuk di bawah 1,5, V-out-nya belum bekerja. Kalau nanti misalnya dia sama dengan 1,5, V-out-nya belum keluar. Tapi kali nanti kalau dia 1,7, selisih 0,2, V-out-nya baru keluar. Nah, berarti itu adalah komparator atau pembanding. Dipakai itu apa, Pak? Contoh, mesin di industri, dia berputar. Siapa yang bertugas menggerakkan lengan robot ini? Kalau berputar cepat, tolong aku sogon yo. Nah, kalau aku kecepatan sekian, ndekno yo. Nah, jadi sensornya itu adalah sensor open dengan memakai tegangan dibandingkan V1 dan V2. Maka jenengan akan menghasilkan V-out. Nah itu loh, Pak. Ini penting kalau kita coba. Sopo yo. Kalau kemarin kita kan pakai LM3915. Tapi ini kita pakai open. Dua tegangan dari internal dia sendiri dimasukkan, dari VCC bisa, dari yang juga bisa. Itu bermain RG-nya diatur oleh Trimport. Artinya dari sensor. Gue nanti banding nopo. Gue laku kecepatan sama ini, tolong alarm berbunyi. Siap. Nah berarti gawe IC. Waktu sepeda bekerja lebih dari referensi. V-out-nya berapa? Ya tergantung dari settingan panjenengan kalibrasi. Dipakai tuh nih mesin, konveyor, PLC, macam-macam. Nah, dari sini kemudian apa yang terjadi, Pak? Ini ada mesin seperti ini misalnya. Misalnya ada seperti ini, Pak. Kita lihat, Pak. Mesin ini cukup canggih, Pak. Ini berada di dalam pabrik kredit. Waduh, benda ini sangat canggih, Pak. Kalau dibuka dia seperti ini. Kemudian juga misalnya seperti ini, lebih lengkap lagi. Jadi benda itu seperti ini, Pak. Di atasnya ada gula. Pada saat dia berputar, ini pertama dipencet, ada PLC-nya di sini. Klik, dia berputar. Ini motor, Pak. Gede loh, Pak, sini. Ini sekitar taruhlah 50.000-an. Saya ke HP misalnya. Gede loh, sak ini, gede sak meja gitu.
motor yang di mobil aku. Terus ngapain Pak? Dari sini dimasukkan gula, ke sini biol, ke sini. Dalamnya ini persis mesin cuci seperti ada basketnya, ada keranjangnya. Jadi gula yang lumer itu masuk ke sini, cuek nempel nang tepi-tepi ini. Karena ini sambil diputar. Kecepatannya biasa dulu. Teplok. Diputar cepat. Muncul kan. Akhirnya banyu ini muncul kan samping-samping. Karena ini kan kayak saringan. Sehingga nanti di sini timbul gula bersih. Gula bersih. Atas nih Mas ini. Iya. Jadi gula itu boleh Cetak. telepok nempel, diputar. Karena diputar ini kan orang pori-pori ini. Banyu yang kotor waktu yang samping, terus ini nanti makan rokoknya tuh jelek. Dicuci nyemprot dengan nosol-nosol. Cus, gulanya semakin bersih semakin bersih. Tapi kan masih ngancur, iya tapi masih tetap ada sekian persentase yang hidup. Setelah itu kemudian makan rokoknya terlalu jelek, ini ngambil putar. Dan ini naik turun. Artinya gulanya turun ke bawah, masuk ke bawah. Ini mesin canggih. Ini harganya sekitar 10 miliar. Benda-benda seperti itu. Yang menggerakkan siapa? Pneumatik, ini, itu, dan sebagainya. Zaman dulu terjadi kerusakan, lah saya sambil ngamati. Mas, itu lengannya gak bisa turun. Kita nggak tahu Pak. Mikrokontroller, mikroprosesor, waduh kok benda ini. Tapi kita mengamati suatu kejadian. Itu kecepatan saat ini dia bakal turun ini begini. Berarti biasa begitu. Sensor kecepatan akan diolah oleh Dibandingkan. Taku generat, taku kecil motor diputar oleh ini menghasilkan tegangan sekian. Tegangan sekian ini pasti dimasukkan ke modul. Tak cari model ketemu Pak modulnya saat ini. Ternyata bisa dilepas. Dia tak buka, mesti ini open. Temenan seret, lu ono IC ini, lu ono ini. Dengan teknik pembacaan PCB, saya ukur-ukur tegangan ini. Rusak guys. Tapi nggak ada kodenya acak dari Swedia. Dan ini mesti ini lab nomor ini lab 24 berarti mesti di mesin ini mesin ekonomi sebuah soda. Celok. Nah. Ceklek wih lah naik juga. Apa artinya? Konsepnya membandingkan tegangan, maka op-amp berfungsi sebagai Pembanding. Ini nanti op-amp sebagai semi trigger, op-amp sebagai ini itu, op-amp sebagai penguat amplifier, op-amp sebagai. Nah, akhirnya op-amp itu fungsinya buahnya. Tapi topologi op-amp harus diceritakan seperti ini lah maksudnya. Berawal dari IC op-amp. Dasarnya adalah transistor penguat. Kemarin kita baru belajar transistor 1 biji. Sekarang sudah gabungan transistor. Akhirnya sudah jadi op-amp. Lalu ke dalam IC. Jadinya gabungan beberapa op-amp. Nah ini nanti juga model nih Pak. Selain gak kanggungan ya. Jadilah akhirnya menjadi IC CPU. Di dalam IC CPU ribuan op-amp lah seperti itu Pak. Tapi yang mau saya ketengahkan di sini sekarang nggak ribet-ribet menghitung. Ayo kenali ada materi namanya operating amplifier. Terdiri atas ini. Kalau topologinya kita ngerti, maka kemudian kita akan bisa membuat IC op-amp kita tidak 24. Op-amp ini jumlahnya papat. Tak gawe mesin papat iso loh cuma satu IC. Atas gimana sih ini? IC ini papat, IC ini satu tapi mencabang ke rangkaian 4. Kita pakai sensor, kita pakai sensor, tak ini keempat mesin. Nah seperti itu kira-kira. Nah heran saya itu cuma gini toh. Sampai sekarang saya tidak bisa jawab. Wih tak pecah tak dulu. Ya ukur dan apa-apa nih, kok iso ya. Itu bapak saya yang mulai dari ikatan valensi lah itu baru urusan kampus. Itu maksud saya Pak. Lo itu LIVI dan sebagainya wilayahmu, tapi wilayah aplikasi lah gitu maksud saya.
saya tak seperti inilah gitu loh maksud saya. Kalau kita ke wilayah LIPI, jerone IC, ikatan valensi macam-macam, wis ora dadi apa-apa ilmune. Kita vokasi. Kita bekerja di wilayah outputnya ini, topologinya ini kita cuma belajar skema. Perkara di jero IC ini sedang melakukan apa? Ikatan valensi lah baru. Dan apa SMK ngurus ikatan valensi? Nah itu maksud saya. Gerak. Jiwa vokasi itu di situ. Harapan. Kita monggo kalau mau nanya jawab. Monggo balik. Yang masih saya bingung itu misal katanya tadi kalau misal kita pakai IC yang dengan tadi 16 gitu ya. Ini kan OM-nya ada 4. Jadi outputnya itu nanti 4. Sedangkan tadi katanya kan untuk membandingkan outputnya itu 1 atau Ya. Kenapa? kan tadi kan katanya Tadi begini. membandingkan Iya. sebagai komparator. Inputnya Nah, plus min. berarti kan kalau komparator kan berarti outputnya cuma 1 Pak untuk menggerakkan motor. Nah, seperti itu. Nah, bingungnya itu saya itu outputnya itu apa di seri atau gimana? Outputnya OM Dari sini atau waktunya PO? Ya, dia pick up-nya. Itu kan PO ya. Itu PO. Tadi itu rata-rata misalnya nomor 3. Nah ini kan nomor 4 misalnya ini. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nomor 4, 7, Kakek. 8, 9, 10, 11, 12 ini output. 13, 14, 15 ini output 19. Berarti yang menjadi output adalah 4, 7, 12, 16. 15. Ini semua kaki output. Mau panjenengan melakukan seri paralel, output ini nanti tak pakai sebagai inverting non invertingnya. Misalnya ya, V out 4 ini tak lebono nang kene panjenengan gandeng. Boleh. Karena nanti kalau ini tak sensor itu juga harus mengerjakan yang lain. Boleh. Jadi saling seri-seri surung-surungan bisa. Tapi saya kepingin independen Pak. Tujuannya nanti ini tak masukkan ke Motor. Relay. driver relay. Boleh. Nah gitu. Maka materi kemarin saya kan urutan. Ada driver relay, ada ini. Coba jenengan kalau elektronik tak jebret tak kena kabel mulai ini. Lek ndelok sak menit. Oh, kan gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, mana yang mau dijadikan outputnya? Nomor 1. Boleh. Nomor 4 boleh. Divisi fungsi 22 boleh. Karena ini yang lainnya Jika pembandingnya. boleh. Inputnya Pak Alvan, lo ya tak perlu mesin. Jika apa namanya alternator, motor kecil, pakai cooling, ini pakai pan bel kalau bono nang motor yang besar. Ini iki tak grounding, iki menghasilkan ini pakai 12 pakai itu kalau bono nang nomor loro misalnya. Yang nomor telu pakai pembanding misalnya tak deket begini, IC ini pakai R dia kalau bono ini. Dan ini kan keplesan misalnya. Ini sudah disetting dulu, kita kayak import, sama ini nyeklek, sama ini enggak, berarti kan kalibrasi. Berarti kalau kita kalibrasi sekian, bikin muter, blok ini 4 tak kayak relay nyala cetek, wiu, jadi lama. Seperti itu kira-kira. Gambaran pulau itu kan kalau sama dibuat kayak sensor dulu, misal motor itu Gerak. Ya, betul sekali. Misalnya sensor suhu. Sensor suhu kita pakai LM35. LM-nya diberi tegangan, lalu kemudian menghasilkan output. Outputnya dilepon OPM. OPM itu kayak settingan saat ini. Mulai lebih saat ini. Potensiometer. Misalnya 40 derajat, kamu sama dengan 3 volt. Sementara yang input 1 pakai baterai 2,7 volt. Kalibrasi. Nah, kalibrasi dulu. Berarti ketika mesin mencapai 42, dia sama saja sudah mengeluarkan 3,1. Pembandingnya 2,7. Kamu sudah kelebihan loh. Maka dia V4 kaki 4-nya pin dia akan nyala.
nyala sebagai triggernya basisnya ke relay ini ceteknya mau ngapain, menghentikan proses. Nah seperti itu kira-kira. Akan tetapi ini nanti lain lagi ketika sudah masuk ke dunia analog digital, yang kita proses adalah outputnya P4 itu apakah high glow. Nah misalnya kalau high glow berarti kita sedang bermain arus 4 mili sampai 20. Nah, berarti kita sedang memproses analog 4 variabelnya sampai 20. Kayak kue metu 4 mili, kue tak ada 0. Kira kalau program ini tak ada, akhirnya kita kalibrasi. Nah itu sudah aplikasi yang sudah ribet lagi, lebih banyak. Tapi ini masih berfungsi on-off saja. Maka IC ini juga disebut dengan sebetulnya IC gerbang logika. Gerbang itu artinya ya orang yang jenis gerbang. Cuman ini gerbang logika yang sudah jadi. Kalau gerbang digital yang logika, ini saya eceran sih situ orang gua agak dulu agak. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya Pak, seolah-olah seperti ini Pak. Ngapunten nggih. Misalnya panjenengan waktu itu masih SMK kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2 menguasai ini. Nah, misalnya Pak. Makanya anak-anak saya mesti ini nih. Kowe nak 2 tahun 3 tahun lek gak iso mlebu sukses guru berarti kamu sing ngertos maksudnya gitu. Guru ini umur sak ini kan ngerti proses. Muridnya di kelas lu wis ngerti. Seharusnya pada saat dia keluar jadi siswa, dia sudah aplikasi. Itu kan begitu. Kok iso kowe petang tahun gak jadi apa-apa? Padahal gurumu ini saya nanti umur 35 misalnya. Dulu kita Pak. Betul. Kok iso aku tetap SMK gak jadi apa-apa itu. Nah, ini yang dimaksud kemarin, saya kemarin bolak-balik ke panjenengan. Jika kita sibuk dengan urusan silabus PNSP yang itu, jenengan tidak mengambil yang namanya spesialisasi, kan gitu saya. Coba jenengan ngambil ini dong, open dong bisa khusus. Nah ini kan pelajaran ini kan, ya AV ya masuk, ini ya masuk, UI ya masuk, bahkan di TKM juga di mobil-mobil yang ada. Nah apa artinya? Kan itu beli visir teman ngomong ibu isi nama open dong, bisa didudukin, bisa di proyek begini apa susah. Nah murid-murid harusnya menangkap itu, ada yang menangkap. Akhirnya aku bisa sensor tidak memproduksi alat ini. Dia tidak memikirkan yang lain. Spesialisasi di open source di situ. Belum harus jadi penghasilan itu maksud saya. Nah guru kan bingung Pak, dituntut BNSP. Mau mikir matematika, mau mikir hitungan, mikir laporan, mikir nah saya keluar SMK Pak, terus duit ini gitu loh. Cuman seiring waktu SMK juga langsung. Tapi ya saya senang berita. Setahun masa kita yang 2 tahun masih tadi 3 tahun 4 tahun dari SMK nah, langsung Pak aplikasi di Jerman ya. Jadi ketika saya sudah 21, 22 terus proyek Pak akhirnya sudah diterima ke praktik karena aplikasi ini lah gitu guru nih tetap Pak belajar umur terus saya orang belajar mengambil intisari satu kembangkan lah gitu loh. Itu kelemahannya dulu di situ Pak sebetulnya. Jadi bahkan sampai akhirnya yang saya sesalkan begitu saya pun masuk S2 tetap Pak ilmunya jadi memang nah kemampuan S2 itu artinya lulus waduh perhitungan tok kabeh tapi gak tahu nggak aplikasi itu yang saya maksud vokasi bukan di situ jiwanya jadi misalnya kalau vokasi di 4 tunggal seharusnya ini sudah keluar ada desain ini ada ini itu maksud saya monggo Pak nanti di kelas panjenengan bisa menciptakan anak-anak yang memang notabene gak bodoh di kelas itu kemampuannya dia benar jurusan TAP
Warna ini pinter oke, warna ini pinter mikir, warna ini pinter antek, warna ini pinter itu yang saya maksud. Kurungannya tetap TAP, tapi lulusannya beda banyak skillnya. Nah yang saya sesalkan UKK di daerah itu waduh kabeh. Dulu enggak beres ini mudun jebret TAP ini. Ujian itu kontrol itu kabeh. Gua ini sih dudak. Lagi operator sistem kabeh di sini. Ya, lagi untuk menentukan arah output sama inputnya OM itu standar dunia. Jadi simbolnya itu di atas itu jelas sudah minus dan plus. Jadi ini seperti ini. Ini simbol dunianya. Kemudian di sini ada simbol suplainya. Ini plus, ini minus, ini in, ini inverternya, ini on. Ini referennya. Referen itu maksudnya Pembanding, referensi, apa ya sih? Apa? patokan, referensi. Pasangan. Jadi kayak gini. Dengan ngebuat objek 3 cm masuk kabel luru. Yang masuk plus. Tapi negatifnya gak dipasang. Yo gak muni, Bro. Referen itu adalah ini. Yang cek nogro. Salah lagi itu. Referen itu adalah pasangannya. Jadi kalau ini diputus, yuk Nggak jalan. kacau rangkaian mengaji itu referen. Di dalam elektronika disebut ref gitu. Pasangan. maksudnya yang bentuk IC Pak. Yang Bentuk IC-nya itu kan OPEM itu ada yang 1, 2, ada yang begini juga. Ini 8. Tinggal kita hafal apa tidak dengan kode itu. Nanti ini ada tertulis LM 741. OPEM ini. Tapi ini sama ini Pak. Ini regani 5.000. Ini harga bisa 15.000. Kenapa? Lebih bagus. Bahkan material nanti tahu resistor. Sangken usul. Resistor kayak komponen ya. Komponen itu kualitas komponen itu dibagi atas Bahan. M, I, C, S, R. Komponen pertama nomor 1 militer. Ini anu Pak, apa standar dunia. Kemudian komponen industri, kemudian komponen komersial, kemudian sortir, kemudian reject. Jenengan yang lu ngono gini Batam, komponen ini sih ICSR. Batam Pak Dewi di Solo. Reject. Tapi penjenengan buka TV Sony, komponennya beda. Buka laptop, komponen industri. Buka TV Sony, komponen industri. Jenengan nang gini Nayulul, nang gini Dewi di Panjen. CSR. Yo wis iki. Bahkan kemudian Anda juga menemukan S sortir. Sortir. Tadi apa? Komponen itu resistor mulus dipuji ana pentole iki. Nah itu. Iku komponen sortir Disambung. Jadi lek tuku resistor ku kilowatt begini. Batam itu serok slot. Itu resistor pirang kilo slot yo. Yang Jawa disebar lah gitu. Makanya ini nih Pak resistor. Militer, industri, sortir. Bagaimana untuk mendapatkan I? Gak ada. Yang jual hanya dealer resmi atau dealer. Jadi kalau komponen rusak di Sony atau pun ini tulis Sony gitu. Kemudian ada lagi militer ada. Ini pesanan khusus. Kalau ini komponen ini NASA, komponen ini waduh. Resistornya sudah metavelum. Ukuran resistornya Presisi. bukan 1K. 1000 ohm. 991 ohm tepat Pak Joko. Katanya jaluk pas terus kowe nang komponen iki. Pas.
Sehingga dipasang bus gitu. Ilkone opong Iya, teman-teman. Singkat Pak. Komen. custom. Pak Alfon mau tanya, saya kan kemarin nyoba nyari IC yang 3 di data apa aktif itu Pak? Yang Apa? Isi apa? IC 3915. Iya. Ini yang seri Ada yang sisir, apa ya? ada yang sisir, ada yang tidur. Ini kok ada yang apa? Pin shutdown ya? Ini damel maksudnya fungsinya damel apa? Sing di Ini Pak, pin 1 ini. tulisannya Shutdown, ini shutdown. nomor berapa ini? Apa? IC apa ini? IC 39. 39. Versi lain wae. Ini banyak. Pinnya ini ada yang 8, ada yang 16. Ini pin berapa? 24 ini. Ini Oh, pin 24. ini apa namanya? 319-nya mah untuk industri. Ini yang industri. Iya, milik industri. Itu hanya ada di audio kayak Philip. Itu akan depannya apa itu, Pak? CD atau LM atau apa itu? 3915-nya. Ada huruf CC. apa? CC Pak. XC, UCC. UC. Enggak UC. Kalau UC kepunyaan Eropa, jadi dia dipakai Uni untuk Eropa. mesin. Jadi tidak dipakai untuk OLED Komersilkan. display. Oke. Seperti ini. Itu kepunyaan kalau nggak salah bukan Texas ya, tapi UC itu biasanya oleh Philip itu TDA. Kalau Philip TDA, kalau LM itu Malaysia, kalau Indonesia nggak produksi. Indonesia Batam. itu CD, CD. MOSFET, seperti ya apa namanya, MOS, IC MOS, MOS. CMOS. Tapi kalau yang umum itu 3915 ya yang